Oke, baik. Terima kasih Bung Sadam atau biasa disapa dengan Bung Kumis. Terkait dengan permasalahan tadi yang Bung Sadam sampaikan, ada eh, peristiwa pidana yang diduga melibatkan ada beberapa pejabat di Kabupaten Serang bagian timur, lebih khusus Kota Bula. Peristiwa pidana itu adalah peristiwa asusila. Pertanyaan Bung Sadam itu, kenapa sampai penanganan perkaranya ini sampai saat ini belum naik ke meja persidangan? Betul Itu sekali. kira-kira kan? Iya, betul. Ya. Jadi begini, saya berbicara malam ini dari sisi hukum. Kebetulan saya juga sebagai praktisi hukum, pengacara di Ibu Kota Jakarta. Terkait dengan peristiwa pidana ini, saya akan berbicara dari sisi hukum. Peristiwa pidana yang mencakup dugaan dua pejabat anggota DPRD, taruhlah di Kabupaten Serang bagian timur, Kota Bula, Provinsi Maluku, bahwa yang namanya kasus pidana, baik itu pidana narkoba, pembunuhan, pencurian, asusila, segala macam, harus pihak keamanan dalam hal ini, kepolisian, kejaksaan, harus segera mempercepat proses penanganannya. Karena apa? Yang namanya pidana itu adalah hal yang mutlak untuk segera diselesaikan, segera diusut sampai naik ke meja persidangan. Itu yang pertama. Kedua, taruhlah peristiwa pidana itu adalah peristiwa asusila dengan notabene-nya korban adalah di bawah umur, itu ya harus memberikan tanggapan positif dari pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian maupun kejaksaan, harus serius dalam penanganan perkaranya. Karena kalau dikategori di dalam undang-undang anak di bawah umur, berarti otomatis kita bicara pada ranah atau background undang-undang perlindungan anak. Nah, undang-undang perlindungan anak itu sendiri sama halnya prosesnya, baik itu pendampingan maupun sampai pada persidangan, hanya ada perbedaan tindak pidana anak yang masih di bawah umur dengan tindak pidana orang yang sudah dewasa. Perbedaannya adalah kalau tindak pidana anak di bawah umur, maka otomatis proses hukumnya juga ada off the recordnya. Itu yang pertama. Nah, sampai ke meja persidangan, persidangan pun namanya persidangan peradilan anak, beda dengan persidangan yang lain pada umumnya. Itu dia dikhususkan. Nah, kenapa kita ngomong kembali lagi untuk proses penanganan kenapa bisa lambat? Nah, itu akan menjadi satu pertanyaan besar yang harus wajib dijawab oleh pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik dan lain sebagainya. Kenapa kasus asusila yang melibatkan oknum orang tua dari oknum anggota DPRD ini, kenapa akan menjadi jalan di tempat? Seharusnya proses-proses tindak pidana ini harus segera diseriusin untuk segera naik ke meja persidangan. Karena mengingat bahwa apabila korban di bawah umur akan berpotensi atau akan bergejolak kepada hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu yang keduanya. Yang ketiga, SBT itu adalah masyarakat yang selalu menjunjung tinggi adat istiadat. Jarang kita mendengar ada kasus-kasus asusila yang terjadi di sana. Namun beberapa tahun kebelakangan ini banyak hal-hal peristiwa yang sangat membuat kita yang hidup di sana itu akan merasa bingung juga terkait dengan permasalahan tersebut. Nah, apalagi topik malam hari ini diangkat adalah terkait dengan proses penanganan perkara dugaan tindak pidana pencabulan atau asusila yang terjadi di Kabupaten Serang bagian timur, yang notabene-nya adalah proses hukumnya masih lambang atau masih sifatnya masih berjalan di tempat. Terkait dengan isu kasus yang ini, pengalaman saya pada tahun 2018 kalau nggak salah, saya pernah nangani perkara asusila, kasus anak di bawah umur juga. Padahal notabene-nya kasus tersebut adalah unsurnya adalah pacaran, suka sama suka. Namun keduanya itu kalau tidak salah, klien saya itu umurnya udah 18 tahun. Sedangkan si korban ini umurnya baru 17 tahun menjelang 18 tahun.
isunya adalah pacaran. Tidak ada tendensi kekerasan seksual segala macam. Tidak ada pemaksaan. Nah, itu pun pada saat hal itu terjadi, peristiwa itu terjadi, orang tua korban ini mengambil langkah hukum melaporkan yang bersangkutan klien saya itu di Polres Depok. Akhirnya klien saya itu ditahan dan diproses hukum. Akhirnya sampai disidangkan. Nah, sama tadi yang sudah saya sampaikan bahwa tingkat persidangan untuk anak di bawah umur itu peradilan persidangannya beda dengan perkara-perkara pidana pada umumnya. Dia akan dipisahi. Nah, oleh sebab itu, saya pikir ini semacam ada dugaan ketidakpercayaan kita terhadap penegak hukum yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur. Nah, tadi di Bung Sadam menanyakan terkait dengan kedepannya untuk penegak hukum di Kabupaten Seram Bagian Timur. Ya, menurut saya penegakan hukum di Kabupaten Seram Bagian Timur para aparatnya harus serius. Jangan hanya memilah-milah kasus, gitu. Karena penerapan hukum itu harus sama merata. Sebagaimana yang kita udah diinstitusikan oleh negara ini, bahwa negara kita adalah negara hukum. Semua masyarakat berkedudukan hukum yang sama di depan hukum. Punya kedudukan yang sama di depan hukum. Oleh sebab itu, saya berharap kepada penegak hukum yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur, baik kepolisian maupun kejaksaan, harus serius dalam penanganan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat, sehingga isu terkait dengan peristiwa-peristiwa di sana di lingkungan sosial masyarakat kita akan menjadi jarang untuk kita dapatkan terjadilah peristiwa-peristiwa hal tersebut. Kenapa? Karena penegak hukum itu dia itu kan mewakili negara, ya kan, mewakili negara. Ya, betul. Kalau dalam hal ini dia mengabaikan atau taruhlah dia tidak serius dalam penanganan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat, apa kata masyarakat terhadap penegak hukum? Yang ada otomatis mau tidak mau ada bahasa-bahasa yang tidak enak. Itu udah pasti. Ada otokritik yang harus mau tidak mau dikeluarkan oleh masyarakat terhadap penegak hukum yang ada di sana. Oleh sebab itu saya minta kepada pihak keamanan, kepada pihak penegak hukum untuk dalam hal penanganan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat harus serius dan sampai tuntas. Nah, misalnya tadi Bung Sadam menyampaikan bahwa terkait dengan peristiwa pidana asusila itu atau kekerasan seksual anak di bawah umur, bahwa ada 7 saksi udah dipanggil, ya kan? Itu ya, artinya betul. bahwa yang namanya saksi kalau udah diperiksa itu bagian daripada kelengkapan berita acara perkara yang namanya disingkat dengan BAP. Oke. Nah, kalau itu sudah dipanggil dan diperiksa, maka otomatis pihak kepolisian dalam hal ini penyidik segera melakukan gelar perkara untuk menentukan status kasus ini. Apakah berkenan dilanjutin ke persidangan ataukah tidak mempunyai bukti yang cukup kuat untuk bisa dilanjutkan ke tingkat persidangan. Itu harus disampaikan. Kenapa? Ini peristiwa anak di bawah umur. Kita menjaga segala kemungkinan yang terjadi atau segala gejolak yang terjadi di pihak korban, dalam hal ini keluarga dan lain sebagainya. Siapa sih yang mau nerima anaknya dicemarkan kayak begitu? Pasti semua orang akan marah. Oleh sebab itu, kita untuk memanilisir kondisi masyarakat, kondisi keluarga korban yang ada, harus segera proses hukumnya cepat jalan sampai di persidangan. Mau tuh nanti persidangannya menyatakan menang, kalah atau menang, atau layak si pelaku ini layak dihukum, ya itu kewenangannya ada di pengadilan. Yang penting proses pentahapan penyidikan sampai penyelidikan itu harus wajib dilaksanakan untuk semua orang akan mendapatkan kepastian hukum. Begitu, Bung Sadam. Oke. Ini kan satu peristiwa pidana yang mana melibatkan oknum orang tuanya adalah pejabat. Ya. Jadi otomatis mindset masyarakat itu atau pola pikir masyarakat itu ketika penanganan perkaranya jalan di tempat, maka otomatis orang bisa berpikir negatif terhadap intervensi-intervensi baik dari orang tua dan lain sebagainya. Itu udah pasti. Dugaan itu pasti terjadi. Nah, oleh sebab itu jangan sampai dia meluas, maka penyidik dalam hal ini pihak kepolisian segera rampungkan perkara tersebut, gelar
Lalu memang kalau sudah cukup bukti, silakan ajukan ke kejaksaan lalu disidangkan. Itu kira-kira. Jadi jangan sampai masyarakat baik dari pihak korban itu menilai bahwa ini perkara memang benar-benar dimainin, tidak ada keseriusan dalam penanganan perkara ini. Apalagi dugaannya adalah oknum tersebut orang tuanya adalah pejabat. Otomatis, sekali lagi saya bilang otomatis, pola pikir masyarakat atau dugaan masyarakat itu sangat sangat mengarah ke ada intervensi dari pemegang kekuasaan saat ini. Dalam hal ini memang kalau bukan orang tuanya adalah pejabat, ya pasti kayak begitu. Mau tidak mau masyarakat berpikir bahwa ini kayaknya ada mainan-mainan yang memang benar-benar mau perkara ini dimainkan. Oleh sebab itu sekali lagi saya tegaskan pihak kepolisian dalam hal ini penyidik segera rampungkan perkara tersebut sehingga kalau memang sudah cukup bukti bisa dipersidangkan, silakan diajukan ke kejaksaan, lalu kejaksaan limpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Jadi bisa ada rasa kepuasan tersendiri yang diterima oleh pihak korban dalam hal ini, dalam peristiwa dugaan tidak pidana seksual atau kekerasan anak di bawah umur. Begitu, Bung Sadam. Oke, baik, ini yang paling terakhir Bang ya. Ini terakhir. Bagaimana menurut Abang kira-kira kalau misalnya dari pihak penegak hukum, khususnya dari pihak kepolisian yang seperti pertama kali tadi saya sudah singgung bahwa masih berlindung di balik Undang-Undang Perlindungan Anak ini? Enggak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak membatasi penyidik. Tidak membatasi penyidik. Justru penyidik itu harus berperan penting di dalam penanganan perkara itu karena dia pidana khusus. Dia pidana khusus. Proses penyidikan sampai penyelidikan itu wajib dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Jangan beralasan bahwa ini kena Undang-Undang Perlindungan Anak. Justru penanganan perkara tingkat kepolisian itu sama. Palingan nanti di atas. Nanti pas persidangan, pelimpahan persidangan baru beda persidangan. Dia persidangan peristiwa anak di bawah umur itu beda dengan persidangan pidana kasus-kasus pidana lain maupun perdata yang lain. Karena kasus pidana anak itu sidangnya sidang khusus, namanya peradilan anak. Dan itu pun kalau nggak salah, hakim pun tidak boleh, hakim boleh pakai toga, pakai itu segala macam atribut persidangan, tetapi ruang sidangnya itu dikosongkan. Nggak boleh ada gambar foto-foto segala macam. Namanya juga persidangan peradilan anak. Jadi jangan beralasan dibalik Undang-Undang Perlindungan Anak terus masalahnya jalan di tempat. Apa urgensinya? Apa yang membatasi penyidik nggak boleh atau penyidik beralasan karena ini masalahnya anak di bawah umur berhadapan dengan Undang-Undang Perlindungan? Apa alasannya? Kan nggak ada alasan. Sama aja proses penanganannya. Saksi yang diduga pelaku dipanggil, diperiksa segala macam. Kalau memang udah cukup bukti, ya silakan tetapkan sebagai gelar perkara, ditetapkan sebagai tersangka. Apa yang jadi persoalan? Korban pun demikian. Ketika korban itu merasa dirinya dilecehkan dan segala macam, segera lakukan proses kesehatan. Dalam hal ini visum segala macam. Itu yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini penyidik. Jadi tidak ada alasan untuk pihak penyidik bilang bahwa ini kenapa lambat karena ini persoalan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak tidak melarang untuk harus proses hukumnya seperti itu. Dia tetap maju. Soal nanti persidangannya tadi saya sudah sampaikan. Dia persidangannya beda dengan persidangan perkara-perkara pada umumnya. Dia beda karena itu anak di bawah umur, maka persidangannya bisa jadi disebut dengan off the record. Jadi dia tertutup. Kalau di dalam persidangan itu ada persidangan terbuka, persidangan tertutup. Kalau yang peradilan anak itu biasa tertutup. Gitu kira-kira. Biar ada kepastian hukum untuk masyarakat maupun keluarga korban.